Gusti Allah memberikan panjenengan, ya, mentakdirkan panjenengan menjadi seorang radiografer, ini adalah kemuliaan. Dan ini perlu Anda betul-betul di workshop ini pelajari betul, dan para pemateri betul-betul jangan sungkan-sungkan berikan semua ilmunya, tidak akan pernah habis ilmu diberikan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Jember Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto ST.IPU. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Dr. Kushar Yudiarto. Yang kami hormati Ketua Pengurus Daerah Pari Jatim Bapak R. Muhammad Halil STMKes. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Pari Jatim Bapak Yudi Setiawan AM Derat. Yang kami hormati narasumber pertama Dr. Heni Fatmawati, spesialis radiologi. Yang kami hormati narasumber kedua Bapak Muhammad Rashid Ridho, STRKes, serta seluruh tamu undangan workshop radiologi Pengda Pari Jawa Timur Korwil 7 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Workshop Regional Radiologi Pengda Pari Jawa Timur Korwil 7 dengan tema Penegakan Diagnosa Pemeriksaan Fistolografi dengan kasus fistula perianal dengan multimodalitas serta teknik post processing CT scan sonografi. Hadirin sekalian, izinkan saya Rahma binti Ifadah membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, laporan Ketua Panitia. Acara yang ketiga, pembacaan doa. Acara yang keempat, halal bihalal. Acara yang kelima, persembahan tari tradisional. Acara keenam, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Pari dan Mars Jember.
Acara yang ke-7, sambutan-sambutan. Acara ke-8, sesi ilmiah, dilanjutkan post-test, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya laporan Ketua Pelaksana Workshop Regional Radiologi Pemda Pari Jawa Timur kepada Bapak Teguh Isma Bagus, AM Derat. Waktu dan tempat kami silakan. Yang terhormat Bapak Bupati Jember Insinyur Haji Hendi Siswanto, ST. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Jember Dr. Kushar Yudiarto. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah Pari Jawa Timur Bapak Muhammad Halil AMD Rat STMkes. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Cabang Pari Jember Bapak Yudi Setiawan AMD Rat. Yang terhormat perwakilan organisasi kesehatan di Jember yang telah hadir. Yang terhormat narasumber pertama yaitu Bapak Muhammad Rosid Ridho ST Erkes. Yang terhormat narasumber kedua Dr. Heni Fatmawati Espirat Konsultan. Dan seluruh peserta workshop Korwil 7 yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul dalam acara workshop regional Pemda Pari Jatim yang saat ini kami dari Korwil 7 sebagai penyelenggara. Pada workshop kali ini kami mengangkat tema penegakan diagnosa pemeriksaan fistulografi dengan kasus fistula perianal dengan multimodalitas serta teknis post processing CT scan stonografi. Hadirin yang berbahagia, workshop pada pagi hari ini dilaksanakan di Aula Sunario Jember dengan total 284 peserta dan ditambah dengan 2 yang onset. Jadi total 284 ditambah dengan 2 onset jadi 286 peserta. Dengan peserta paling jauh dari Papua. Alhamdulillah. Kegiatan pada pagi hari ini terdiri dari pemaparan materi oleh Bapak Rosid Ridho dan Dr. Herni, spesialis radiografi konsultan, serta hands-on post-processing CT scan stonografi oleh PT Philips Indonesia. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sponsor yang telah membantu pada pagi hari ini, diantaranya PT Philips Indonesia sebagai sponsor utama kami, kemudian PT Surya Medica Gumilang, PT Glomedia, PT Surgika Alkesindo, PT Tawada Healthcare, PT Esenval Medica Prima, PT Mulya Husada Jaya, PT Bayer, Laboratorium Sima, Laboratorium Prodia, dan Laboratorium Parahita. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan penuh semangat untuk menyiapkan acara workshop pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada acara pagi hari ini. Izinkan saya menutup dengan pantun. Kapal Cina ke Jepang berlayar, awak kapal sangat taat. Cakep. Terima kasih rekan radiografer yang sudah mendaftar. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat. Pari bersama sejahtera mendunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Dwi Kirana AM Derat. Waktu dan tempat kami silahkan. Izinkan saya untuk memimpin doa secara Islami, dan untuk agama yang lain mohon untuk menyesuaikan. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi faghfirli fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di pagi yang cerah ini dan penuh keberkahan,
baik kami yang berada dalam majelis ini maupun yang belum hadir di dalamnya, memohon dan memunajat, berikanlah kepada kami kesehatan, rezeki yang barokah, dan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kemampuan kepada pemimpin-pemimpin kami, khususnya yang berada dalam organisasi profesi, untuk amanat dalam tugas menjalankan dan membesarkan organisasi dan mengayomi para anggotanya bersama sejahtera dan mendunia. Karenanya anggota menjadi senang atas kepemimpinan tersebut dan bukan sebaliknya yang khianat sehingga anggotanya menjadi benci atas kedolimannya. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati sejawat pengurus Pengda Pari Jawa Timur, yang kami hormati pengurus Korwil, ketua cabang, pengurus cabang, serta yang sangat kami hormati sejawat kami dari organisasi profesi yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, serta sejawat peserta seminar hari ini, workshop hari ini yang dilaksanakan di Jember. Dan tak lupa semangat dari Barmut, Barisan Muda Korwil 7 yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini dengan baik dan maksimal. Tak kalah pentingnya adalah seluruh mitra kerja yang telah mensupport kegiatan ini. Sebelum nanti masuk ke acara inti dari Halal Bihalal hari ini, mohon maaf, ada satu pesan yang saya sampaikan, ada beberapa pesan yang saya sampaikan karena nanti Bapak Bupati hadir sehingga acara ini banyak mengalami pergeseran. Jadi hari ini Bupati tidak diwakilkan. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita dan itu adalah merupakan kehormatan besar bagi Radio Clever. Mohon maaf sekali lagi apabila dalam memberikan pelayanan tadi masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami berikan kepada para anggota. Karena itu saat ini adalah momen yang tepat, tapi ojo sampai diulangi mana ya. Sekarang keleben-keleben, roti-roti, bien-bien, saiki-saiki. Ayo kita buka lembaran baru menuju organisasi profesi Jawa Timur, Pari yang lebih profesional, lebih amanah, lebih responsif dan lebih inovatif. Ayo kita teriakkan ya kita sebelum halal bihalal. Ayo berdiri. Diikuti oleh seluruh anggota. Silakan yang sudah hadir, monggo. Musik siapkan. Ayo. Kepada seluruh peserta dimohon untuk melanjutkan barisannya dan bisa melakukan salam-salaman dengan jajaran pengurus daerah. Disusul dengan seluruh peserta dimohon untuk melanjutkan barisan yang sudah berjalan di depan.
kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Pengda Pari Jawa Timur. Kepada Bapak R. Muhammad Halil STMKes, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Bupati Jember, Bapak Insinyur Haji Hendi Siswanto, Sarjana Teknik. Monggo kita berikan aplaus yang meriah untuk beliaunya. Demikian juga yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Bapak Dr. Gus Hardi Yudiarto, mohon maaf kalau salah Pak. Aplaus juga untuk beliaunya. Dan yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jember, yang kami hormati jajaran pengurus Pengda Pari Jawa Timur, mulai dari Pengda, Korwil maupun cabang, serta anggota dan peserta yang hadir pada siang hari ini. Demikian juga para undangan lain, Pak Dokter, matur suwun sangat kerawanipun, serta mitra kerja yang telah membantu terlaksanakan kegiatan ini. Demikian juga kepada panitia telah bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan ini. Tentunya tidak elok rupanya kalau tadi kebiasaan di Jember ini kan katanya pantun, makanya kami juga harus menyambut awalnya dengan pantun. Mohon maaf, mohon izin. Cak Maman dan Cak Dadang wongi kober, sangat handal dalam membantu sesama. Cakep. Selamat datang Bapak Bupati Jember. Kota festival di Jember yang sangat luar biasa. Sekali lagi puja-puji syukur tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di sini. Dan lebih bersyukur lagi beliau Bapak Bupati Jember di tengah-tengah kesibukan yang sangat luar biasa, karena ketika panjenengan melihat acara atau jadwal di web ataupun di YouTube Kabupaten Jember di bulan-bulan Mei ini, khususnya dalam minggu-minggu ini, amat sangat padat, luar biasa sekali kegiatannya. Dan bahkan tadi malam teman-teman sudah bisa merasakan, yang sudah dari jauh hadir di sini juga, bagaimana saat ini macetnya Jember karena kegiatan festival-festival yang sangat luar biasa tadi. Dan syukur alhamdulillah sekali lagi di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita di sini. Sekali lagi ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa kepada keluarga besar radiografer Jawa Timur khususnya umumnya, dan para radiografer di Jember dan Korwil 7 pada khususnya. Bersama ini kami laporkan pula bahwa kegiatan ini diikuti oleh 294 peserta, baik itu yang berasal dari Jawa Timur, dari Bali, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, Jakarta, dan beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Mungkin salah satu daya tarik kegiatan ini adalah tadi banyaknya festival-festival yang dilaksanakan di Jember ini. Artinya dengan begitu ekonomi kerakyatan di Jember ini juga semakin menggeliat, dan mudah-mudahan
yang sedikit dari pari ini bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat di Jember. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa pari ini adalah organisasi profesi yang menaungi para radiografer. Para radiografer ini adalah tenaga yang sebagian besar bekerja di bidang radiologi, di ruang radiologi, baik itu di laboratorium, di rumah sakit, maupun di klinik serta di tempat yang lainnya. Dan syukur alhamdulillah di Jawa Timur saat ini ada 1.758 anggota, yang mana di Jawa Timur ini dibagi dalam 24 cabang serta terkumpul masing-masing di 8 korwil, dan Jember ini merupakan salah satu kabupaten kota yang masuk di korwil 7. Selain itu, selain Jember adalah Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah Korwil 7 sudah menyepakati kegiatannya dilaksanakan di Jember hari ini, dan alhamdulillah juga sudah dihadiri oleh orang nomor 1 di Jember. Perlu diketahui Bapak Bupati bahwa radiografer ini bekerja di medan radiasi, karenanya merupakan suatu kewajiban sebagaimana Perpres nomor 14 tahun 2020 bahwasanya radiografer ini wajib mendapatkan tunjangan bahaya radiasi. Mungkin dengan kehadiran beliau, karena memang bahaya radiasi ini tidak mengenal apakah itu jenis kelamin, suku bangsa maupun tempat kerja. Mungkin dengan kehadiran beliau, siapa tahu nanti teman-teman yang saat ini belum mendapatkan bahaya tunjangan radiasi bisa dibantu oleh beliaunya, sehingga semua pekerja radiasi di Kabupaten Jember, harapan kami mendapatkan tunjangan bahaya radiasi sesuai dengan Perpres maupun Peraturan Menteri Kesehatan. Mungkin demikian, dan kami mewakili panitia selain mengucapkan banyak terima kasih, juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam memberikan sambutan maupun yang lain-lainnya kurang ada yang berkenan, dan kami pribadi apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Serta karena ini juga masih momen halal bihalal, kami mewakili anggota mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan, mohon maaf lahir dan mudah-mudahan pertemuan kali ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir, tapi pertama untuk selanjutnya terus bekerja sama untuk membangun masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Jember ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kontribusi peserta workshop radiologi Pemda Pari Jatim wilayah 7 untuk pemeliharaan gedung Pari Pusat dan Pari Jatim. Yang pakai selendang saya aja. Apa kita enak nari aja di sini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita semuanya masih diberikan panjang umur, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Kominfo, Direktur Market Subandi yang mewakili,
wabil khusus Ketua Organisasi Profesi, juga dari IDI, PDGI, Analisis Medis, Ikatan Elektromedis, Gizi, Perawat dan Bidan, juga radiografer se-Jawa Timur, radiografer dari berbagai daerah yang di luar Jawa Timur dan juga di luar Jember, mitra kerja, semua yang hadir hari ini, dan narasumber hari ini workshop Ibu Dr. Heni, juga narasumber juga Muhammad Rosid Ridho, juga Sohibul Bait kegiatan hari ini Ketua Pengurus Daerah Perhimpunan Radiografer Indonesia PARI, Korwil 7, Bapak Raden Muhammad Halil, AMD, RAD, ST, MKes, panjang banget titelnya ya. Masya Allah, ini saya baca semua nih. Juga Ketua Pengcap PARI Korwil 7, Bapak Yudi Setiawan, AMD, RAD, dan kawan-kawan semua yang hadir, tidak bisa kami sebut satu persatu. Yang berdiri di sini ini Bupati Jember, ya. Tahu kan Bupati Jember ya? Ini orangnya nih gini. Dan juga alhamdulillah sudah menjadi pasien jantung, kemarin sudah di ring 1. Di Singapura, kami ngiring di Singapura. Dan alhamdulillah juga bersyukur kami satu keluarga kami Pak, keluarga saya sendiri, saya ngomong ini sebelum saya ngomong radiografer nih, ngomong workshop. Kami, keluarga kami, orang tua kami, kakak kami, adik kami itu mempunyai sakit yang luar biasa, yang memang sakit yang memang di situ ada perannya para radiografer. Kakak saya jantung sudah meninggal, ibu saya jantung sudah meninggal, dan kami sudah tahun 80, tahun 2000 kami sudah mencoba Rumah Sakit Harapan Kita pertama kali waktu dibangun oleh Pak Harto, pasiennya adalah ibu saya. Ya, kakak saya juga sama di Harapan Kita. Adik saya periksa jantung, buka open heart, jantung terbuka di Amerika, di Utah. Ponakan saya di Singapura. Ini bukan pameran. Saya ngomong tentang penyakit dan tentang equipment, peralatan. Saya diperiksa di Jember, juga di Surabaya, juga di Jakarta, Singapura, ke Amerika. Kenapa saya tahu? Saya ikut. Yang sakit bukan saya, kakak saya, ibu saya, adik saya. Sekarang mudah-mudahan mereka semua diberikan tempat sempurna oleh Allah SWT, husnul khotimah. Terakhir kemarin saya di Singapura, saya operasi, jadi pasang ring 1. Di situ ada saya dimasukkan di dalam MRI. MRI-nya yang tercanggih seluruh dunia, terbaik sekarang. Berapa ratus stres, apa 1000 stres berapa gitu. Dan kami dibuka, badan saya ini fotonya Pak Hendy ini di situ ada. Badan kami utuh tuh, dipecah satu-satu. Di situ saya gemetar melihat otot kami itu jaringannya dari kepala sampai kaki ini bukan hanya digambar tapi fotonya saya sendiri. Dan itu bukan sketsa, tapi itu 3 dimensi, full film, asli badan saya. Dan di situ tidak boleh dilihat orang lain karena memang aslinya kelihatan semuanya. Kalau lihat dalamannya semua tahu dalamannya semua kan. Dari situ yang lihat mantan pacar saya saja, istri saya. Jadi lihat asli Pak, benar. Dan kayaknya kita masih belum punya di situ. Seorang profesor di Singapura dicek. Betapa kami gemetar melihat itu Pak. Jaringannya ruwetnya luar biasa Gusti Allah ini. Baru saja ini kalimat saya ini, saya sambutan seperti ini saya pakai sambutan di sebelum ini. Kami barusan ada kegiatan di Yayasan Jantung Indonesia Kabupaten Jember baru dilantik hari ini. Baru pertama Yayasan Jantung Kabupaten Jember baru ini ada Pak, baru tadi. Jadi saya sampaikan gitu tentang jantung Pak, karena topik jantung ini kan ya more and less kurang lebih sama ini. Nanti ini kalau tadi ngomong penyakitnya, nanti saya ngomong pelakunya. Kan Bapak panjenengan semua yang mau workshop sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian, alangkah hari ini diadakan workshop dari Persatuan Radiografi Indonesia ini, dari Korwil 7 ini, workshop ini, betapa luar biasanya kegiatan hari ini, dan dikemas juga dalam halal bihalal, betapa ini penting buat panjenengan semua. Untuk siapa? Untuk saya, pasiennya.
untuk pasiennya panjenengan semua. Para radiografer ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa. Panjenengan jangan hanya melihat tunjangan. Di samping tunjangan itu penting. Tapi lebih dari itu saudaraku, lebih dari itu, saya sebagai pasien ini, kan bukan bapak pasiennya, kan sampean yang melaksanakan mendiadop organ tubuh saya. Saya itu gemetar kalau ketemu radiografer. Serius. Kami yang ngantarkan orang yang sakit, orang tua saya, sama adik saya, kakak saya, di rumah sakit, mulai rumah sakit biasa sampai high class. Yang di Amerika itu Profesor Dr. Simon, orang Jerman tapi kelahiran Amerika. Itu Pak, radiografer menjadi kunci, menjadi key, ya, kunci utama, ya, kunci utama. Bagaimana panjenengan itu menganalisis, karena esensinya radiografer itu adalah mitra para dokter-dokter spesialis. Ini kalau salah nanti dokter betulkan sendiri tapi, kalau kata-kata saya ini Pak, susunan kalimatnya salah, mohon maklum, saya bukan dokter, tapi saya insinyur. Yang membuat bangunan ini ada otot-ototnya saya, sampean kalah sama saya, pinteran saya. Kalau insinyur untuk membangun gedung ini, kenapa ini kok bisa ngegantung ini? Tanya sama dokter ini, insinyurnya, saya gitu. Ada hitungannya. Kenapa plafon ini tidak jatuh? Kenapa tidak ada tiang di tengah? Kenapa ngegantung sepanjang ini? Ini ada hitungannya. Sama dengan Bapak, bagaimana menganalisis dengan CT scan, dengan MRI yang super canggih. Di dalam Mars tadi, para radiografer ditulis, tingkatkan ilmu dan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Beriringan, ilmu kapan? Hari ini workshop diadakan. Teknologi berkembang terus ini. Yang di bawah ini ada Philip, macam-macam ini, Bayers, ini kan semua kejar-kejaran teknologi semua nih, para mitra kerja nih. Ini menciptakan ini bikin 1000 slash, ini bikin 2000 slash. Bagaimana slash yang membaca tuh semakin pusing radiografer. Iya enggak? Mending satu slash saja, dipotong tuk, dilihat luput nggak popo. Kan betul, semakin banyak slashnya, semakin itu pula panjenengan harus belajar bagaimana saya menerjemahkan detail terhadap saluran otot jantung saya sendiri. Yang Murad Marit kemarin, dokter bilang, Profesor Pak Hendy, ini otot Anda ini saya nggak usah di bypass, aman masih, karena saluran ini belok ke sini, ini kan belokannya terlalu tajam, saya kasih ring di sini, belok ke sini, masuk sudah bisa terbuka gitu. Nanti kita coba, nanti pada saat kita dioperasi kami masuk ke ring, damai yang existingnya seperti apa. Tapi saya lihat, dokter kok bisa tahu ini, kan sudah ada hasilnya nih. Dari siapa? Dari panjenengan yang di depan kami semua ini. Pak, Bapak, mohon maaf ya, ini yang dijual di sini, ini semua di bawah ini akan tidak berlaku kalau tidak ada panjenengan. Betul tidak? Mau CT scan-nya model apapun lah, dibuat oleh malaikat lah CT scan-nya sudah. Ya, katakan equipment-nya tadi, alat-alat kedokteran tadi dibuat malaikat lah katakan. Kalau tidak ada radiografernya, siapa yang mau operasikan? Bikinlah secanggih apapun, kan Anda yang membaca. Anda yang jitu di mana posisi setitiknya ini, bahwa hasil scan-nya ini benar. Karena begitu hasil scan-nya Anda salah, pasiennya yang pusing Pak. Hari ini panjenengan workshop, kalau panjenengan tidak mendengarkan, tidak masuk ilmunya, sangat rugi panjenengan. Karena ini yang membawa panjenengan itu selamat dunia akhirat. Kenapa? Ini kemuliaan Bapak. Ini menurut saya, ini terserah panjenengan yang ikut workshop. Pengetahuan awam saya yang sedikit ini tentang radiografer dan pelaku yang sakit, ini curhat kepada para radiografer. Kesempatan mulia Gusti Allah memberikan panjenengan, ya, mentakdirkan panjenengan menjadi seorang radiografer, ini adalah kemuliaan. Dan ini perlu Anda betul-betul di workshop ini pelajari betul, dan para pemateri betul-betul jangan sungkan-sungkan berikan semua ilmunya, tidak akan pernah habis ilmu diberikan. Kasih ilmu apapun, kalau panjenengan nggak ngerti, yang para penyajinya kasih tahu yang ini saya nggak ngerti, Anda cari di sini. Ya kadang-kadang mohon maaf nih, penyajinya ini pasti hebat-hebat lah, tapi kan namanya pemateri kadang-kadang ada beberapa, mungkin hari ini namanya teknologi kan bergerak terus,
Teknologi bergerak terus, develop. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang saya perlukan, saya pesankan kepada panjenengan semua, para radiografer, senyumlah melayani ini dengan tulus hati. Karena esensinya orang pasien yang baru datang itu dia tidak tahu aku sakit apa. Dan bertanya kepada teman-teman para radiografer. Betul Pak, kalau saya ngomong begini saya sedih. Saya ingat masa-masa waktu kami melakukan sesuatu kepada orang tua saya sendiri, kakak saya sendiri, adik kandung saya sendiri, bukan orang lain. Kami menceritakan tentang rumah sakit besar-besar, bukan sombong, tidak sama sekali. Demi Allah, demi Rasulullah, tidak. Saya cuma ingin meyakinkan panjenengan semua, para radiografer dari Jember, Jawa Timur maupun di luar Jember, bahwa saudara kita yang sedang diberikan sakit itu tergantung dari panjenengan di awal. Sekiranya itu bisa Anda lakukan, kenapa tidak dilakukan? Seperti senyum. Berikan bahwa sakit ini biasa, tenang saja Ibu. Kata-kata yang enak diberikan. Maka kenapa seperti itu Bapak Ibu sekalian? Terus terang saja, orang yang biasa ke tempat AC kayak saya sendiri nih, begitu masuk ke radiologi, kita MRI dulu, itu deg-degan ini sudah ada berhenti deg-degan tambah kenceng. Badan tidak apa-apa, Pak, standarnya harus pakai kursi roda Pak. Suruh naik kursi roda Pak. Enggak, aku enggak apa-apa ini, pakai kursi roda Pak. Semakin deg-degan. Makanya aku mau periksa nanti Dokter Subandi, kan saya kan mumpung jadi bupati nih, 3 rumah sakit tak periksa semua bentar lagi. Mumpung, kapan lagi Dok ya? Kapan lagi gitu. Kalau memang orang bisa jalan aja gitu. Memang harus kenapa kan? Karena psikologi kita takut Pak. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, harapan kami tadi disampaikan oleh Pak Halil bahwa Jember memang belum punya radioterapi. Nah, ini radioterapi nanti akan saya ini lumayan ini bisnis bagus nih ya. Nanti akan saya kemas radioterapi lengkap dengan penginapan dan tempat penyegaran sekalian, dan juga ada UMKM-nya gitu ya. Setelah terapi kan, kalau terapi kan berkali-kali Pak. Kalau terapi itu berkali-kali, jadi biar nginep sekalian gitu ya, kita kasih musik biar seneng gitu ya, terapinya langsung lebih bagus lagi ke depan. Ini bisnis lumayan nih Pak, bagus ini Pak ya. Dan mudah-mudahan juga harapannya tunjangannya tunjangan itu bagus itu. Nanti saya mau cek Do Subandi, Rumah Sakit Kalisa sama Balung, saya punya 3 rumah sakit Bapak, 3 rumah sakit, nanti saya cek apakah memang itu dapat tunjangan kayak itu. Dapat ya? Banyak nggak? Banyak ya? Kurang ya? Ya, tunjangannya nanti saya cek Mas, tenang aja. Kalau bisa, karena ini ilmunya cukup sensitif ya. Kalau bisa kegiatannya ini dikemas dengan wisata sekalian gitu ya, biar lebih enjoy lagi, fresh pikirannya gitu ya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Minggu 14 Mei 2023, workshop Persatuan Radiografer Indonesia Korbel 7 tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan pantun untuk kita semua, dan dijawab dengan apa? Cakep ya? Oh, dijawab dengan cakep ya, atau dijawab dengan pari aja, pari gitu kan ya. Panjangan, bukan pari itu kalau bahasa Jawa ini apa? Padi, tapi parinya kan bukan ini kan perhimpunan ya, Radiografer Indonesia yang luar biasa. Beli mangga kueni, Pari, taruhannya di dalam kuali. pari, Semoga bermanfaat workshop hari ini. pari. Radiografer hebat sedang dinanti. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin, ini tadi bukan sambutan, ini adalah curhat mantan pasien, dan karena sekaligus jadi bupati ya sudah, pasien bupati kepada para radiografer semua yang sedang menambah ilmu yang luar biasa ini. Matur suwun, mohon maaf lahir batin, dan kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk Bapak Bupati tetap berada di tempat karena akan disampaikan buah tangan atau vandal oleh Bapak R. Muhammad Halil selaku Kapengda Pari Jawa Timur.
Penyerahan selesai, dimohon untuk kembali ke tempat. Dilanjutkan dengan foto bersama, monggo. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Jember, Bapak Hendi Siswanto telah menyempatkan hadir di sini. Kami ucapkan selamat melanjutkan perjalanan. Bericu pangabesen katona bekus akemper ma pernah majemper ate peker seso samare detengah ombak sagere noro angin seraja ombana katon akomper katian nolok akelah. Perkenalkan dokter kita yang luar biasa ini, Dr. Heni Fatmawati MKes, SP-Rat Konsultan. Beliau lahir di Ngawi 12 Februari 1976. Riwayat pendidikan beliau PPDS Spesialis Radiologi dari Universitas Diponegoro pada tahun 2016 dan beliau menyelesaikan konsultan radiologinya pada tahun 2021 dan beliau sekarang bekerja sebagai dokter spesialis radiologi di 3 rumah sakit, yaitu RSD Subandi, Siloam Hospital, dan juga Bina Sehat Jember. Selain sebagai spesialis radiologi, beliau juga sebagai staf dan wakil Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Dr. Heni Fatmawati MKes, spesialis radiologi konsultan. Ya, kita lanjutkan. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, siang ini saya akan share sedikit ilmu tentang fistulografi, khususnya pada perianal fistula. Slide. Sebagai overview, jadi untuk kasus fistula perianal ini, untuk surgery-nya, terapi, goalnya kan nanti akan surgery. Nah, surgery ini sangat diperlukan dan ditentukan oleh asesmen dari preoperatif yang akurat. Dan disinilah radiologi berperan penting untuk hal itu. Maka dari itu kita akan belajar bersama-sama tentang fistula perianal ini. Untuk definisi dahulu ya, jadi fistula itu merupakan dua epitel layer yang saling berhubungan. Dalam hal ini, pada kasus fistula perianal ini berarti adanya hubungan atau koneksi antara epitel dari skin terhadap anal kanal. Kemudian banyak didominasi oleh laki-laki yang biasanya masih muda dengan rasionya 2:1. Dengan simptom yang bervariasi, yang terbanyak adalah ada discharge dan nyeri. Next. Berbagai modalitas bisa dikerjakan untuk kasus ini. Yang paling penting tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sih hubungan antara fistula dengan struktur-struktur di sekitarnya, karena ini nanti sangat menentukan untuk terapinya itu nanti. Modalitas diantaranya ada fistulografi, anorektal ultrasonografi, fistuloskopi, dan MRI. Next. Nah, mengapa saya membahas MRI terlebih dahulu? Ya, jadi karena memang MRI ini harus diakui ya, ini merupakan
teknik yang paling akurat dalam kasus ini. Karena kita tidak bisa hanya semerta-merta memeriksa lalu ini ada tracknya. Kita harus jelaskan, dapat menjelaskan track ini menuju kemana, apakah ada komplikasinya, sekunderinya, atau pembentukan abses lain. Nah, ini bisa dideteksinya dengan MRI. Dia juga non-invasif, tidak ada radiasi, mempunyai kapabilitas yang multiplanar, dapat membedakan soft tissue kontras dengan detail, sehingga akan dapat menentukan bagaimana anatomi dari fistula itu tadi. Nah, ada 5 poin yang tidak boleh dilupakan dalam asesmen dari fistula perianal, mulai dari lokasi internal openingnya, kemudian external openingnya, lokasi dari primary tract-nya, lalu secondary-nya, dan kemungkinan komplikasinya bila ada. Next. Ini contoh yang lainnya, ini di jam 1. Ini adalah internal openingnya. Kemudian dari koronalnya bisa kita lihat bahwa fistula itu berjalan di antara internal dan eksternal sphincter. Next. Yang ini juga sama, contoh kasus lain ini potongan koronalnya, sedangkan ini aksialnya bisa terlihat jelas ya di sini perbedaan antara internal dan eksternalnya. Next. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua itu juga intersphincteric, tetapi dia ada secondary tracts-nya atau kadang-kadang terbentuk abses. Dalam hal ini terbentuk abses yang saling berkontak sehingga membentuk seperti horseshoe. Next. Ini juga sama, tetapi ada 2 ya. Ini ada 2 tetapi sama-sama di intersphincteric. Next. Ini juga, ini adalah secondary tracts-nya atau absesnya yang diantara 2 sphincter. Next. Kemudian ada juga anorektal ultrasonografi, ini juga cukup akurat tetapi juga ada keterbatasan karena tentu operator dependent dan beberapa perluasan yang sangat jauh itu mungkin kurang bisa tercakup oleh alat ini. Kemudian apalagi yang ekstra ya, ekstra sampai supra sphincter di mana di situ nanti akan ada artefak yang banyak mungkin akan miss. Next. Demikian yang saya presentasikan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter, materinya yang sungguh luar biasa. Agar tidak terputus bayangan kita setelah kita mengetahui apa itu fistul dan bagaimana gambarannya, agar tidak terputus mari kita lihat bagaimana teknik pemeriksaannya. Karena kami radiografer, jadi mari kita lanjutkan untuk teknik pemeriksaannya. Kita sambut pemateri kita yang kedua. Sebelum beliau naik ke atas panggung, izinkan saya membacakan kurikulum vitae beliau. Beliau bernama Bapak Muhammad Rosyid Ridho, STRKes, lahir di Banyuwangi 15 April 1987. Riwayat pendidikan beliau lulusan Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2008 dan beliau sekarang bekerja sebagai radiografer di RSD Subandi. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Rosyid Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Segala puja hanya untuk Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat begitu besar pada kita semua, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini yang nunggu agak lama ya, capek tapi menegangkan dan materi yang sangat ditunggu-tunggu ya. Selawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
dan seyogyanya kita selalu bersolawat pada beliau gitu ya. Pada siang hari ini ya, perkenankan ya, saya akan memberikan materi ya terkait dengan teknik pemeriksaan fistula pada kasus fistula perianal dan intravaginal yang tadi secara materi sudah dijelaskan bagaimana fistula itu terjadi dan citra diagnostik yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan fistula gitu ya. Nah, pada teknik pemeriksaan fistula ini ya, saya akan memberikan komparasi dua modalitas ya. Yang pertama dengan fistulografi konvensional X-ray, yang kedua adalah dengan MRI ya. Ya, apa itu fistula? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Henny bahwa fistula itu adalah saluran patologik ya, saluran abnormal yang menghubungkan antara dua organ dari luar maupun dalam gitu. Penyebabnya banyak sekali, dari infeksi, kongenital, post trauma dan sebagainya ya. Kemudian ya, tipe-tipenya ya, tipe-tipenya ada blind, buntu, kemudian complete, incomplete, kemudian dan horsus atau tapal kuda, fistula dalam bentuk tapal kuda ya. Kemudian ya, fistula perianal dan intravaginal seperti tadi yang sudah dijelaskan ya. Kemudian metode penegakan fistula itu adalah tadi ada beberapa metode modalitas. Yang pertama adalah dengan endosonografi, dengan memanfaatkan sonografi kemudian memasukkan pada anorektal, pada daerah rektum ya. Kemudian fistulografi konvensional X-ray ya, memasukkan injeksi media kontras water soluble kepada lubang fistula, kemudian dilakukan X-ray atau fluoroskopi ya. Kemudian dengan cara MRI fistula ya, kemudian dan CT fistula ya. Pada kesempatan hari ini saya akan mengkomparasikan bagaimana teknik pemeriksaan fistulografi konvensional dan MRI fistula, karena ini yang sering dilakukan diagnosis untuk penegakan diagnosa ya. Kenapa tidak CT scan ya? Karena beberapa keterbatasan tadi ya. Pada CT scan itu sangat rendah untuk resolusi untuk soft tissue ya. Kemudian radiasi, dan berikutnya adalah ketika seorang operator atau radiografer menginjeksikan media kontras sementara gentrinya maju mundur, jadi bingung, sementara fistula itu tidak punya sphincter dan sulit dilakukan fiksasi kan gitu ya. Nah, kemudian itu fistulografi intravaginal sama dilakukan plan foto, kemudian dilakukan injeksi media kontras, apakah fistula itu masuk ke daerah depan, anterior atau posterior dari posisi lateral itu sendiri ya. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Rosyid. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Kami buka satu termin saja dengan satu penanya untuk Bapak Rosyid dan satu penanya untuk dokter. Bapaknya yang belakang dulu ya. Oke. Oke. Untuk apa? Mas Rosyid ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan untuk Mas Rosyid ya, terkait dengan prosedur pemeriksaan fistulografi untuk MRI ya. Saya hanya mau tanya aja, apakah dalam memasukkan cairan itu dilakukan sebelum scan atau kita melakukan dua kali, jadi sebelum ada dua scan, jadi sebelum dikasih cairan dan dikasih cairan. Jadi kan tadi bilangnya untuk melihat adakah perluasannya sampai seberapa. Karena selama ini yang pernah saya lakukan, saya tidak pernah memberikan cairan seperti itu. Jadi kita scan polos saja, scan polos atau dengan kontras biasa. Jadi kita tidak memberikan cairan di daerah fistulanya. Seperti itu. Jadi apakah kita harus melakukan dua kali, jadi sebelum di-scan, sebelum diberikan cairan, ataukah kita hanya sekali aja sebelum mulai kita masukkan cairan gitu aja? Terima kasih. MRI itu adalah bisa mendeteksi cairan itu sendiri ya sebenarnya, karena apa? Dia hyperintens pada sekuen T2 atau T2 fat set itu adalah hyperintens pada cairan maupun lemak ya. Ini adalah contoh ketika sebelum dilakukan pemasukan cairan pada
fistulanya itu. Ya, sebenarnya kemungkinan dokter sudah mengetahui ini dari daerah mana. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh dokter ini, gitu ya. Tapi dokter pingin mengetahui seberapa besar kantong yang ada fistula itu. Jadi kita lakukan 2 kali. Sebelum kita masukkan cairan kita lakukan scanning, ya. Kemudian setelah dilakukan scanning, nah maka dari itu ini yang dilakukan setelah kita masukkan aquabides atau PZ, setelah itu kita scanning. Jadi kita tahu kantongnya seberapa lebar, kemudian adakah perluasan lagi di sekundernya, ada sepsisnya dan sebagainya. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ya. Door prize utama kita hari ini, syaratnya ambil yel-yel lagi ya, yelnya yang keras. Iya, betul. Waduh. Nomornya, awalannya, ini ada dua angka. Awalannya 2, belakangnya 7, 27. Dari mana? Blitar. Dari Blitar loh. Saya juga dari Blitar, Mas. Sebelum menutup acara pada hari ini, kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dalam workshop radiologi Pengda Pari Jatim Korwil 7. Dan juga kami mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, dan sampai jumpa di workshop dan seminar yang selanjutnya.